Selamat pagi teman-teman, kita bicara bertemu lagi ya dalam video yang berikutnya yang masih mengenai assessment center ya. Bagaimana mengukur kompetensi karyawan Anda atau calon manajer di perusahaan Anda dengan metode assessment center. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai peran asesor. Ya, peran asesor dalam assessment center. Jadi asesor itu yang menilai Mas ya. Jadi yang menilai pengawasnya, yang menilai ketika karyawan itu melakukan proses assessment center. Jadi tugas pokok asesor itu kalau Anda lihat di slide ini ya, tugas pokok asesor itu bisa disingkat menjadi ORCE, ya, observe, record, classify, and evaluate. Itu tugas pokok seorang asesor, Mas. Jadi yang pertama observe ya. Jadi Anda harus mengobservasi behavior atau membaca responses ya. Kalau observe perilaku itu kalau tesnya bersifat live ya, misalnya group discussion atau pesertanya suruh presentasi ya, atau pesertanya diwawancara. Tapi kalau dalam case analysis kan dia menulis Mas, menulis laporan, atau dalam in basket ya, in basket analysis atau inbox analysis kan dia mereply melalui email-emailnya. Anda membaca respon itu. Ya, jadi tugas pokok Anda itu mengobservasi dan merespon jawaban dari peserta. Jadi melakukan observasi perilaku pada beberapa jenis tes atau membaca respon yang dituliskan kandidat pada sejumlah tes lainnya. Ini things to remember nih Mas. Just observe on behavior dan bukan melakukan evaluasi atau judgment. Ini penting nih Mas. Banyak asesor yang terburu-buru melakukan judgment. Judgment itu langsung menjudge bahwa ini peserta ini kurang bagus. Ya, kata-kata kurang bagus itu sudah judgmental itu Mas. Atau peserta ini leadership-nya kurang bagus. Atau misalnya persentase skill orang itu kurang sistematis. Ya, itu cenderung judgment ya. Anda langsung merujuk pada tabiat, merujuk pada sifat. Keliru, sebaiknya Anda fokus pada berlaku. Nanti saya kasih kuisnya ya. Jadi fokus pada berlaku, Mas. Jadi misalnya fokus pada berlaku itu ya, Anda betul-betul melihat bagaimana dia presentasi ya. Bagaimana dia cara ngomongnya, bagaimana cara dia kontak matanya, bagaimana cara dia menghadapi pertanyaan. Ya, jadi fokus pada berlaku. Contoh lainnya gini, Mas. Misalnya Anda punya anak buah di kantor. Anak buah Anda terlambat terus. Anda langsung mengejudge, ini anak buah saya ini kurang bagus kinerjanya mengecewakan, itu judgment itu. Lebih bagus mengatakan fokus pada berlaku Mas. Jadi cara mengatakannya seperti ini misalnya. Si anak buah saya yang namanya X ini sudah 3 kali saya kasih tugas untuk membuat laporan, 3 kalinya selalu terlambat dan terlambatnya kadang-kadang lebih dari 4 hari. Itu berlaku Mas. Kita nggak mengatakan dia jelek, tidak mengatakan bahwa dia abal-abal, tidak mengatakan bahwa dia berkele gitu ya. Tapi kita hanya just fokus on behavior bahwa 3 kali kita kasih tugas, 3-3-nya selalu terlambat dan bahkan terlambatnya kadang-kadang lebih dari 3 hari. Itu berlaku Mas. Jadi bisa diverifikasi. Para ahli-ahli berlaku mengatakan kalau Anda mau menilai kompetensi orang itu dari berlaku itu, jangan dari judgment. Ya, jangan mengatakan si X ini males orangnya, kerjanya nggak bener. Ya itu judgmental itu Mas. Kita sebaiknya fokus pada perilaku. Itu juga harus digunakan Mas. Ketika kita melakukan assessment itu seringkali asesornya tergoda untuk langsung mengambil kesimpulan. Ini orang ini leadership-nya kurang tangguh. Langsung ngasih kesimpulan seperti ini. Sebaiknya jangan. Anda fokus pada bukti-bukti perilakunya saja. Kenapa Anda mengatakan dia tidak tangguh? Apa bukti-bukti perilakunya? Ya. Itu Mas, yang pertama Mas, observe ya. Nah yang kedua adalah record. Ya, jadi Anda melakukan recording atau membuat catatan, notes atas perilaku-perilaku yang diamati atau terhadap respon tertulis dari para kandidat. Jadi Anda just merecord ya apa adanya, semua perilakunya. Memang ini pekerjaan yang memang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan perhatian pada detail, dan membutuhkan kesabaran. Itulah kenapa saya bilang kalau bisa asesor itu orangnya yang sangat penyabar. Ya, orangnya attention to detailnya tinggi. Jangan orang-orang yang, kan ada orang-orang yang tipe kepribadiannya hanya melihat big picture Mas ya.
big picture saja, itu orangnya kurang sabaran biasanya ya. Itu tidak cocok jadi asesor. Dia nanti langsung jump to conclusion, jump pada kesimpulan, langsung melompat ke kesimpulan, tidak ada bukti-bukti berlakunya. Itu kurang bagus. Makanya ini things to remember-nya adalah disarankan melakukan note taking sedetail mungkin, melakukan proses recording bukti-bukti berlaku secara benar, ya. Jadi sedetail mungkin Anda record setiap pengamatan ketika orangnya peserta melakukan group discussion, ketika pesertanya melakukan presentasi seperti sekarang ini, ketika pesertanya melakukan diwawancara misalnya, atau ketika pesertanya melakukan case analysis, itu semua dicatat dengan rapi. Ya. Nah di dalam slide berikutnya ini Mas ya, saya ngasih kuis ini. Ya. Mari coba kita baca bersama-sama Mas, ya. Bahasa Inggris ini kebetulan ya, jadi sekalian belajar bahasa Inggris Mas ya. Di depan Anda ini ya, coba yang pertama ya, saya minta Anda untuk mengatakan ini catatan yang bagus atau yang bad. Yang pertama misalnya was the first to speak in the meeting and suggested they have a night agenda ya. Jadi Mr. X ini adalah orang yang pertama kali bicara dalam meeting dan kemudian menyarankan bahwa sebaiknya meeting itu memiliki agenda. Nah ini what do you think ya? Menurut Anda ini catatan yang bagus atau yang jelek? What do you think? Coba dijawab dalam hati ya. Jadi ini yang pertama ini jawabannya adalah benar Mas, catatan yang bagus. Kenapa ini kita fokus pada berlaku, bukan pada tabiat, bukan pada sifat, tapi pada berlaku. Berlakunya apa? The first to speak. Jadi si X ini pertama kali yang bicara ketika acara group discussion. Dan langsung dia berinisiatif mencoba merumuskan agenda atau mengajak para peserta untuk menyusun agenda. Itu berlaku Mas, berlaku real, bisa diverifikasi. Jadi ini catatan yang bagus. Ya. Sekali lagi nih, catatan yang bagus jelek ini bukan kita menguji orangnya Mas ya, bukan menilai si X ini bagus atau tidak ya, bukan itunya ya. Kita mau mengukur kualitas catatan Anda, kualitas recording Anda, bukan kualitas peserta asesmennya ya. Apakah si X ini orang yang hebat atau tidak, itu another story. Kita hanya di sini kuisnya ini mencoba mengukur kualitas catatan Anda. Ini seolah-olah ini catatan bahasa Inggrisnya ini dari asesor gitu ya. Nah yang kedua nih, seem very nervous during the meeting. Ya, ini bahasa Indonesianya, si X ini kelihatannya sangat nervous ketika meeting. Ini menurut Anda catatan yang bagus atau yang jelek ini? Jawabannya apa Mas? Jawabannya ini catatan yang jelek ini Mas. Kenapa? Karena Anda merujuk pada tabiat nervous. Nervous itu kata sifat. Ya, itu judgement itu. Sebaiknya Anda ngasih bukti-bukti berlaku. Kenapa Anda mengatakan nervous itu lebih bagus? Ya, misalnya dia ketika berbicara dengan kalimat yang terbata-bata, atau ketika dia mengajukan usul, dia menyampaikan usul itu dengan panjang lebar, tapi kemudian tidak dipahami oleh peserta yang lainnya, misalnya. Itu lebih fokus pada berlaku. Tapi kalau Anda mengatakan si X ini nervous nih orangnya, itu tidak bagus Mas. Catatan yang tidak bagus. Anda langsung judge pada kata sifat. Ini sering muncul ini Mas, ketika Anda melakukan assessment, asesornya itu suka tergoda untuk memiliki catatan seperti ini. Mr. X sangat nervous waktu meeting, waktu group discussion. Itu ketika saya melakukan pelatihan kayak gini, banyak itu asesor yang catatannya kayak gini. Ya, saya kasih tahu bahwa catatan seperti itu tidak meaningful. Karena Anda itu judgement, ya judgement Anda, kata sifat. Ya, seem nervous. Ya, sebaiknya dibuktikan dan berlaku Mas. Ya. Kemudian yang ketiga ini Mas, identified a series of reporting dates for follow-up meetings to review progress. Ya, jadi ini si X ini mencoba mengidentifikasi serangkaian laporan, juga tanggal laporannya dilihat. Ya, kemudian dia mengusulkan agar ada deadline ya, ada deadline untuk laporannya. Ya. Jadi supaya ada follow up ketika meeting di review progress ya. Jadi intinya dia mencoba dengan jeli melihat
reporting date-nya, ya, dan kemudian berdasarkan reporting date itu dia mencoba melakukan follow up untuk meeting berikutnya. Nah, menurut Anda apakah catatan ini bagus atau tidak? Sekali lagi ini catatan asesor. Yang ketiga ini jawabannya bagus, Mas. Ya, ini perilaku. Jadi ini contoh catatan yang fokus pada perilaku, Mas. Perilakunya apa ya? Dia mengidentifikasi a series of reporting date. Ya, jadi laporan-laporan, tanggal-tanggal laporannya itu coba dilacak ya, sebagai bahan untuk follow up dalam meeting-meeting berikutnya. Jadi itu perilaku, Mas, ya. Jadi si asesornya ini menulis catatannya itu fokus pada perilaku. Dia tidak bilang bahwa si X ini orangnya teliti, ya, sangat bagus. Itu meaningless, useless. Lebih baik mengatakan seperti ini, ya. Dalam salah satu tes dia dengan jeli, bukan dengan jeli ya, dia melihat berbagai tanggal laporan sebagai bahan untuk follow up progress. Ya, netral, ngomongnya netral, tapi fokus pada perilaku. Yang berikutnya ini ya, her report had a table of content, clearly labeled section heading and half page management summary at the start. Ya, ini catatan asesornya bilang seperti itu, Mas, ya. Jadi laporannya memiliki tabel of content, kemudian dengan jelas menjelaskan topik-topiknya, dan kemudian ada setengah halaman manajemen summary dalam bagian awal laporan. Again ini, Mas, menurut Anda ini catatan yang bagus atau jelek? Ini catatan yang bagus, Mas. Ya, jawabannya yang bagus ya, ini good. Kenapa? Again ini fokus pada bukti ya, evidence-nya apa? Bahwa report dia ada tabel of content-nya, kemudian ada pembagian subtopik dengan jelas, dan kemudian ada executive summary-nya di halaman awal. Ya. Kita tidak mengatakan dengan judgement laporannya sangat bagus, itu meaningless. Ya. Kata-kata laporan dia sangat bagus, apa buktinya? Show me the evidence. Nah, asesor yang baik ngasih evidence. Nah, ini evidence seperti ini, Mas. Dia tidak mengatakan dengan buru-buru bahwa laporan dia baik. Dia hanya mengatakan bahwa ketika dia membuat laporan, laporannya tertata, ada agendanya, ada kontennya, ada topik-topiknya, dan kemudian ada executive summary-nya. Itu menunjukkan bahwa tanpa kita bilang bahwa laporannya bagus, kita dari bukti-bukti itu bisa menyimpulkan bahwa laporan dia oke. Nah, yang kalimat berikutnya nih, Mas, came across as a very convincing into presentation, ya. Jadi ini artinya dia betul-betul bisa meyakinkan dalam presentasi. Akhirnya ini contoh yang buruk ini, Mas, bad example. Kenapa? Karena Anda menggunakan kata sifat, menggunakan judgement kata sifat. Apa kata sifatnya? Very convincing, sangat meyakinkan. Itu kata-kata yang useless. Kenapa? Karena Anda tidak punya bukti. Apa bukti perilakunya sehingga Anda mengatakan dia sangat meyakinkan? Sebaiknya kita menjabarkan bukti-buktinya, Mas, bukan kata sifatnya. Catatan yang baik mungkin bunyinya seperti ini. Ketika dia presentasi, dia menjabarkan poin-poin argumennya dengan dengan rapi, ya, dimulai dari argumen yang pertama, diikuti argumen yang kedua. Dia juga melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, baik sudut pandang eksternal maupun sudut pandang internal. Dan kemudian dia menawarkan 3 solusi untuk masing-masing problem itu. Itu fokus pada bukti, Mas. Kita tidak terburu-buru mengatakan dia meyakinkan presentasinya. Tidak, itu kata kalimat yang terlalu malas. Asesor yang malas biasanya seperti itu, Mas. Asesor yang tidak perhatian pada detail langsung ketika ngasih penilaian, ini presentasinya sangat bagus. Tapi ketika kita itu oke, itu di akhir nanti, Mas, ketika waktu penilaian. Tapi sebaiknya ya dikasih bukti dong. Mengapa Anda mengatakan dia sangat bagus? Mengapa Anda mengatakan dia sangat meyakinkan? Itu apa bukti-buktinya? Ditulis, Mas, mestinya bukti-buktinya. Tadi misalnya saya sampaikan, dia presentasi dengan rapi, ya, agendanya dipaparkan satu demi satu, problemnya dianalisa dari berbagai perspektif, dan kemudian dia menawarkan 3 solusi. Itu bukti perilaku, Mas. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya ini ya, suggested a range of possible solutions and get the group to focus on them. Ini kalimat yang bagus atau kalimat yang jelek? Ini contoh yang bagus ini, Mas.
contoh catatan yang bagus. Ya, jadi kita dalam catatan itu bilang bahwa si orang ini, si X ini menyarankan kepada kelompoknya sejumlah solusi dan kemudian mengajak semua anggota grup untuk fokus pada solusi itu. Ini berlaku, Mas. Ya. Kita tidak mengatakan, waktu diskusi si X ini orangnya inspiring lu, orangnya inspiratif. Itu kalimatnya useless, Mas. Ya. Kita jam tuh kesimpulan kalau bilang bahwa dia orangnya inspiratif. Tidak. Kita tidak bilang dia inspiratif. Catatan kita cukup bilang bahwa ketika diskusi, si Mr. X ini mengajak teman-temannya untuk fokus pada beberapa solusi. Dan kemudian mengajak teman-temannya untuk betul-betul fokus membedah masing-masing solusi itu. Jadi fokus pada berlaku, Mas. Nah, yang kalimat berikutnya coba Anda lihat lagi ya. Did a really impressive job of the report with good communication. Ini contoh yang bagus atau yang jelek? Menurut Anda? Ini contoh yang jelek ini, Mas. Ya. Sama ini judgmental ya. Anda penuh dengan kalimat kata sifat ya. Did a really impressive job. Dia membuat laporannya sangat impresif. Itu useless, Mas, kata-kata sangat bagus, sangat meyakinkan, sangat inspiratif, sangat impresif. Itu useless, karena itu kata sifat. Kata sifat itu sudah judgmental. Sebaiknya Anda dukung dengan bukti. Sekali lagi, untuk contoh ini mungkin kalimat yang lebih bagus, contoh catatan asesor yang lebih bagus, mungkin bunyinya seperti ini. Dia menuliskan laporan dengan jelas ya, ada tabel of content-nya, kemudian masing-masing kontennya dijelaskan dengan subtopik yang rapi, ya, dan kemudian juga ada executive summary-nya. Jadi seperti contoh yang di atas tadi ya, contoh yang di atas tadi kan juga ada itu, Mas. Dia tidak bilang reportnya bagus, tapi dia ngasih bukti-bukti. Nah, kalau yang contoh barusan ini, dia langsung jam bahwa dia bilang impressive reportnya, tanpa ada bukti. Jadi contoh yang jelek. Nah, kalau yang berikutnya ini ya, invited reactions from others at the meeting on 5 occasions. Jadi mengajak respon dari teman-teman yang lain dalam meeting dalam 5 kali kesempatan. Ini contoh yang bagus ini, Mas. Jadi fokus pada berlaku. Ya. Fokus pada berlaku. Invited reaction from others at the meeting on 5 occasions. Kita tidak bilang bahwa dia orangnya proaktif. Mungkin kalau Anda asesor yang malas, Anda langsung bilang, waktu diskusi orang ini proaktif loh. Kata-kata proaktif itu kata sifat dan useless. Sebaiknya mengatakannya seperti ini, Mas. Ketika meeting dia mengajak teman-temannya, ya, meminta reaksi teman-temannya sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali itu kan bisa diverifikasi. Kita tidak mengatakan dia proaktif ya. Tapi kita mengatakan bahwa ketika meeting dia mendorong respon dari teman-temannya sampai bahkan 5 kali gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini, send a copy of his customer letter to his colleagues in sales for information. Nah, ini what do you think, Mas? Ya, jadi si X ini mengirimkan customer letter kepada rekannya di bagian sales untuk mendapatkan informasi. Menurutmu ini catatan yang bagus atau tidak, Mas? Mbak? Coba Anda tebak. What do you think? Ini catatan yang bagus, Mas. Ya, ini contoh yang bagus. Jadi fokus pada berlaku. Jadi kita sekali lagi tidak mengatakan bahwa dia orangnya cekatan atau dia orangnya responsif. Itu kata-kata judgement. Tapi alih-alih mengatakan kata-kata responsif atau orangnya cekatan, kita mengatakan dia mengirimkan surat dari pelanggan kepada rekannya di bagian sales untuk menanyakan informasi mengenai penjualan atau mengenai produk. Nah, itu kan fokus pada berlaku, Mas. Ya. Netral, bahasanya netral, tapi fokus on behavior. Pada berlaku, pada bukti-bukti yang konkret. Bukan kata-kata judgmental, impresif, inspiring, gitu. Sangat memukau. Itu kata-kata yang tidak layak digunakan dalam assessment center, Mas. Oke? Terima kasih. Itulah contoh-contoh mengenai bagaimana Anda sebaiknya ketika melakukan catatan ya sebagai seorang asesor harus fokus pada berlaku. Ya, bukan pada kata sifat. Terima kasih, kita lanjutkan lagi dalam video berikutnya setelah yang satu ini.